Bab 95. 65 juta. Seorang pria berjas langsung berteriak. Ding Yuanchang adalah master perhiasan top Cina, dan bagian terakhir dari hidupnya cukup tinggi. Selain itu, pekerjaan yang masih belum selesai, dan keindahan yang belum selesai, nilai pasarnya terkadang jauh lebih banyak daripada kalung yang lengkap. 68 juta. Tao Yuan, seorang kolektor terkenal di Jiangcheng, juga menunjukkan mereknya. 70 juta. Xia Ruosui menggigit bibir merahnya dengan ringan ketika dia mendengar suara yang terus terngiang di telinganya. Dia agak membencinya. Mengapa dia memutuskan hubungan dengan keluarga Xia saat ini? Jika diubah ke yang sebelumnya, bahkan jika dia menjual grup Huamei, dia masih akan memenangkan air mata para bintang. Tapi sekarang, dia tidak bisa mendapatkan uang untuk mengambil barang ini. Dia memandang Ye Chen tanpa sadar, dan awalnya ingin Ye Chen membantu, tetapi ketika 92 juta terdengar di telinganya, harapan terakhirnya pupus. Sekarang, bahkan Ye Chen tidak memenuhi syarat untuk mengambil gambar. Ye Chen secara alami menyadari kegugupan Xia Ruosui, dia berdiri dan berkata, aku akan ke toilet. Oke. Xia Ruosui cukup kecewa. Setelah beberapa saat, Ye Chen menemukan Jin Lengyan, dan tanpa berbicara omong kosong, dia langsung meminta Jin Lengyan untuk menemukan identitas untuk memotret air mata para bintang. Jin Lengyan cukup penasaran, dia bisa melihat bahwa Ye Chen memiliki beberapa kultivasi, dia seharusnya menjadi seorang prajurit kuno. Tapi apa yang dilakukan prajurit kuno dengan perhiasan biasa seperti itu? Apakah Anda mengirim seorang wanita? Ayo lakukan, Tuan Ye, pegang telepon ini. Jika ada sesuatu yang ingin Anda ambil selanjutnya dan tidak nyaman untuk menembak, Anda dapat menghubungi saya melalui telepon ini, dan saya akan mengirim seseorang untuk menawar untuk Anda. Jin Lengyan dikatakan. Ye Chen mengambil alih telepon, tetapi memiliki kesan yang baik tentang Jin Lengyan ini, tampaknya keluarga di belakangnya membiarkannya mengontrol pelelangan tanpa alasan. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, harga yang diminta untuk Tears of the Stars telah mencapai 96 juta. Maaf, apa keuntungan Anda? Saya pikir 100 juta harus berakhir, kata Jin Lengyan. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya, berpikir sejenak, dan akhirnya berkata dengan serius, kutip 200 juta secara langsung. Jika ada orang yang terus mengikuti, tambahkan 100 juta lagi. Mendengar kalimat ini, tubuh Jin Lengyan tercengang di tempat. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen sekarang memiliki setidaknya 1 miliar arus kas, tetapi uang tidak begitu boros. Kalung itu tidak memiliki energi spiritual sama sekali, kenapa bisa seperti ini? Semenit kemudian, rumah lelang. Ye Chen telah kembali ke posisinya. Hanya ada 2 orang yang menawar lot terakhir di lapangan, dan salah satu dari mereka sudah tenang. Air mata para bintang sangat berharga, tetapi 100 juta adalah bisnis yang merugi. Tuan rumah mengetuk palu dan berkata, 98 juta, sekali. Apakah ada yang lebih tinggi? 98 juta, 2 kali. Pria yang mengajukan tawaran itu tersenyum di sudut mulutnya. Jika seseorang 2 juta lebih tinggi darinya, dia akan terus menembak, dan keuntungannya adalah 140 juta. Semua orang yang hadir berpikir bahwa air mata bintang tidak lebih dari kalung perhiasan, tetapi itu salah. Hanya dia yang tahu bahwa air mata para bintang bukan hanya perhiasan, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Xia di Provinsi Jiangnan. Dia bahkan tahu bahwa Xia Ruosui juga ada di sana. Ketika saatnya tiba, saya akan memotret benda ini sendiri dan memberikannya kepada Xia Ruosui. Xia Ruosui diam-diam berjanji bahwa mungkin keluarganya akan dapat menggunakan keluarga Xia untuk melambung. Pada saat ini, Xia Ruosui juga melihat pria bernama Harga Tertinggi, dan alisnya sedikit berkerut. Dia sudah memutuskan bahwa tidak peduli siapa yang mengambilnya pada akhirnya, dia akan mengambil barang ini dengan cara apapun. Ketika tuan rumah melihat bahwa tidak ada yang terus menawar, tepat ketika dia akan memukul palu, suara wanita terdengar dari siaran rumah lelang. Seorang pria yang tidak disebutkan namanya menawar 200 juta. Mendengar 200 juta, semua orang menarik napas dalam-dalam. Air mata bintang yang belum selesai, seseorang benar-benar akan memberi 200 juta. Apakah ini gila? Punya uang dan tidak punya tempat untuk dibelanjakan? Mata indah Xia Ruosui penuh kejutan, dan dia tanpa sadar menutup mulutnya untuk mencegah dirinya memanggil. Pada saat ini, pesolek yang disebut Harga Tertinggi sangat pucat. Dia membunuh Chen Yaojin di tengah jalan, benar-benar mengganggu rencananya. Kuncinya adalah dia tidak bisa terus menawar. 200 juta, pertama kali. 200 juta, kedua kalinya. 200 juta, ketiga kalinya. Kesepakatannya. Mari kita ucapkan selamat ini, pria yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Ekspresi semua orang aneh, tapi Ye Chen menunjukkan senyum misterius di sudut mulutnya. Beberapa hari yang lalu, dia mengetahui dari obrolan San Yi dan Xiao Sui bahwa sepertinya ulang tahun Xiao Sui akan segera datang. Kalau begitu, gunakan kalung ini dan berikan padanya. Pada saat ini, pria itu berdiri seperti orang gila. Bagaimana mungkin seseorang memberi 200 juta? Itu pasti hantu pelelanganmu. Sebelum dia selesai berbicara, Jin Lenian dengan Cheongsa muncul di pelelangan. Suara yang sangat dingin terdengar, apakah Anda menanyai keluarga Jin saya? Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat Jin Lenian. Karena juru bicara keluarga Jin dari keluarga seni bela diri Jiang Cheng akhirnya muncul. Meskipun pria itu tidak tahu siapa wanita di depannya, dia mengerti reaksi orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan cepat, tidak, tidak. Jin Lenian mendengus dingin, seseorang, seret orang ini keluar dan patahkan tangan dan kakinya. Sangat mendominasi. Ini adalah latar belakang keluarga Wu Jin kuno. Pria itu dibawa pergi oleh dua pria berjas tunik di detik berikutnya. Dia berjuang dengan panik, dan bahkan berteriak, saya Qiu Mingkai, Anda tidak bisa menyentuh saya. Mata Jin Lenian dingin dan dia berkata lagi, keluarga Qiu di Jiangcheng tidak bisa masuk ke pelelangan mulai sekarang. Pelanggar akan dibunuh. Hanya dua kalimat membuat suasana di lapangan tertekan. Keluarga umum di Jiangcheng secara alami tidak tahu identitas Jin Lenian, hanya para pejuang kuno dan keluarga papan atas yang tahu apa arti kata keluarga Jin di Jiangcheng. Setelah itu, Jin Lenian melirik Ye Chen di kursi, dan kemudian pergi ke tengah panggung. Selanjutnya, saya akan mengumumkan bahwa lelang tahap kedua akan dimulai. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda bahwa final kali ini bukan lagi Bai Chao. Ding, ada lot baru sebagai finale. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang yang datang ke Bai Chao Chauldron semuanya berubah warna. Mereka tidak berani membuangnya sendiri sekarang, karena Jin Lenian berkata demikian, item terakhir pasti lebih berharga daripada Bai Chao Chauldron. Lot pertama, jubah emas, mulai dari 90 juta. Lot ketujuh, ilmu pedang Gayamo, memiliki harga mulai dari 150 juta. 160 juta. 180 juta. Ye Chen sama sekali tidak tertarik pada hal-hal lain, baginya, kebanyakan dari mereka adalah hal-hal yang tidak berguna. Di matanya, jubah emas, atau rahasia lainnya, tidak berbeda dengan sampah. Tapi itu dirampok oleh para pejuang kuno ini. Tampaknya jarak antara Huaxia dan tempat itu terlalu besar, kelompok orang ini mengira mereka tinggi di atas, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sekecil debu di tempat itu. Ilmu pedang Gayamo akhirnya diambil oleh seorang wanita, dan harganya 280 juta. Mata Jin Lenian akan jatuh pada Ye Chen secara tidak sengaja. Dia menemukan bahwa sampai sekarang, Ye Chen tidak pernah mengajukan penawaran. Apakah pria ini hanya tertarik pada air mata bintang? Tanpa memikirkannya, dia meminta ketiga prajurit itu untuk mengambil sebuah kotak besar, dan ketika kotak itu dibuka, itu adalah kuali perunggu kuno. Ini adalah lot terakhir asli, dan sekarang ini adalah potongan kedua dari terakhir. Itu tiba-tiba diperoleh oleh keluarga Jin saya di Gunung Shenong. Kuali ini disebut kuali Bai Chao, yang dapat digunakan untuk memurnikan obat atau sebagai koleksi. Harga awalnya adalah 300 juta, dan harganya naik setiap kali. Tidak kurang dari 10 juta. Ledakan. Pada saat ini, mata Ye Chen penuh dengan panas yang berapi-api, dan napasnya pendek. Karena Bai Chao Chauldron di atas panggung adalah dan Chauldron yang dia impikan. Nilai kuncinya tidak rendah. Bab 96. Serangkaian kutipan sudah terngiang di telinga Ye Chen. Mencapai 400 juta hanya dalam 5 menit. Dapat dilihat bahwa sebagian besar orang datang untuk kuali 100 herbal ini. Jika bukan karena hal yang lebih penting di belakang, pemandangannya hanya akan lebih tidak terkendali. Mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia mengirim pesan teks langsung ke Jin Lenian, memintanya untuk menurunkan Bai Chao Chauldron. Di atas panggung, sudut mulut Jin Lenian, yang melihat pesan teks, menggariskan senyum yang sangat seksi. Akhirnya, ini masih tembakan. Sepertinya kamu pasti akan memenangkan kuali 100 ramuan ini. Mungkinkah alkemis di belakangmu memintamu untuk mengambilnya? Tentu saja Jin Lenian tidak akan mengira bahwa Ye Chen adalah seorang alkemis. Begitu mudah, bagaimana mungkin dia bisa memahami seni alkimia? 430 juta. 440 juta. Harga terus meningkat, tetapi tidak banyak orang yang menawar. Pada tingkat ini, mereka semua adalah orang-orang rasional yang akan menganalisis kepentingan langsung. Jin Lenian meliriknya, dan ketika dia menemukan orang yang membuat tawaran itu, dia sedikit terkejut, tetapi itu sebenarnya dari keluarga Jiang. Hanya ada 3 keluarga seni bela diri di Jiangcheng, selain keluarga Jinnya, keluarga Jiang dan keluarga Meng.
Dan sekarang tawaran itu adalah putra ketiga dari keluarga Jiang, Jiang Wenlin. Reputasi Jiang Wenlin tidak terlalu baik, dan metodenya kejam, apa yang dia inginkan akan diperoleh dengan cara apapun. Jika Ye Chen benar-benar memotret benda ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Tanpa berpikir lagi, Jin Lengyan buru-buru mengirim pesan teks ke Ye Chen, memberitahu dia tentang keseriusan masalah ini. Dia berpikir bahwa Ye Chen akan menyerah, tetapi tiba-tiba, Ye Chen hanya menjawab dengan satu kata tembak. Saya membeli pil Anda seharga 1 miliar, dan saya mengambil keuntungan besar. Itu saja, saya akan membantu Anda memblokirnya sekali, gumam Jin Lengyan. Di lapangan, Jiang Wenlin mengajukan tawaran lain, 460 juta. Namun segera, sebuah suara terdengar di radio, seorang pria yang tidak disebutkan namanya menawar 500 juta. Seluruh ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang berpikir bahwa orang misterius yang mengambil air mata dari bintang-bintang dengan harga itu bukan dari dunia seni bela diri kuno. Tapi sekarang sepertinya begitu. Apakah orang ini gila? Harus mengganggu ritme lelang ini? Jiang Wenlin melirik siaran dengan mata dingin, mendengus dingin, dan mengutip 530 juta. Begitu pidato selesai, radio berdering lagi. Seorang pria yang tidak disebutkan namanya menawarkan 600 juta dolar. Apa-apaan? Ini kacau balau. 1 miliar penuh ditambah 1 miliar. Bai Chaoding ini sudah menghitung 500 juta, tapi sudah dimulai lagi. 600 juta kali ini. Main sial. Wajah Jiang Wenlin pucat. Menurutnya, orang di balik siaran ini tidak diragukan lagi memprovokasi keluarga Jiangnya. Dia berdiri langsung, melirik penonton, dan mengancam tanpa basa-basi, "Saya tidak peduli siapa Anda, mengapa Anda bersembunyi dan tidak berani keluar untuk melihat orang? Jika Anda berani menaikkan harga lagi, keluarga Jiang saya akan melakukannya. Pasti menemukanmu. Biarkan kamu menyesali tindakanmu hari ini." Ancaman. Ancaman telanjang. Jiang Wenlin duduk dan menawar lagi, 610 juta. Ini adalah garis bawahnya. Tiba-tiba, radio berdering lagi, seorang pria yang tidak disebutkan namanya menawar 700 juta. Seluruh aula konferensi menjadi sunyi senyap. Bang! Jiang Wenlin menampar meja di depannya dengan telapak tangan, dan dalam sekejap, seluruh meja mahoni hancur, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Ini mewakili kemarahan keluarga Jiangnya. Jin Lengyan di atas panggung melirik Ye Chen, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengetuk palu, 700 juta, pertama kali. 700 juta, kedua kalinya. 700 juta, ketiga kalinya, kesepakatan. Ye Chen di bawah panggung mengepalkan tinjunya dengan gembira, dan akhirnya mendapatkan danding. Dia secara alami memperhatikan Jiang Wenlin. Orang lain mungkin takut pada keluarga Jiangnya, tetapi dia, Ye Chen, tidak akan. Jika Jiang Wenlin ini benar-benar menyinggung perasaannya, dia tidak keberatan mencabut yang disebut keluarga Jiang ini. Jin Lengyan tidak ingin semua orang berhenti pada masalah ini, jadi dia bertepuk tangan, dan seorang lelaki tua mengambil sebuah kotak dengan hati-hati dalam sekejap. Dia melirik kotak itu dan berkata kepada semua orang yang hadir, keluarga Jinku baru saja mendapatkan benda ini, dan itu sepadan dengan harganya. Kamu sebaiknya menebak apa itu? Suara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar dari bawah. Semenit kemudian, Jin Lengyan menggelengkan kepalanya, semua orang salah menebak. Nona Jin, jangan peduli, cepat katakan. Seseorang di bawah berkata dengan cemas. Jin Lengyan tersenyum dan membuka kotak itu secara langsung, dan aroma dan yang kuat segera meluap. Dia memecahkan misteri itu dan berkata, item ini secara pribadi dinilai oleh saya, Jin Lengyan. Ini adalah ramuan tanpa kompromi. Harga awalnya adalah 400 juta. Setiap kali kenaikannya tidak kurang dari 30 juta. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari selusin orang di lapangan berdiri. Sesak napas. Mata melihat pil obat di atas panggung. Pil obat tidak hanya bisa menyembuhkan luka. Itu juga dapat dengan cepat meningkatkan basis kultivasi. Ini hampir merupakan hal yang legendaris di dunia seni bela diri Tiongkok. Astaga, itu benar-benar keluar di lelang sekarang. Jika orang lain mengumumkan bahwa mereka mungkin tidak mempercayainya, tetapi Jin Lengyan secara pribadi mengidentifikasinya, bagaimana mungkin itu salah? Setelah keheningan singkat, lebih dari selusin orang mulai membuat tawaran gila. Dari 400 juta menjadi 500 juta dalam sekejap, 500 juta hingga 600 juta. Ye Chen, apakah benda ini benar-benar bernilai begitu banyak uang? Xiar Wosui sedikit terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat pelelangan begitu gila. Aku lupa bahwa kamu baru saja melakukan kontak dengan level ini hari ini. Ekspresi Ye Chen di kursi agak aneh.
Meskipun langka dan mahal, dia masih merasa bahwa harga pil obat yang dia jual kepada keluarga Jin terlalu rendah. Tapi dia tidak peduli, bagaimanapun juga, semakin tinggi harga pil obat ini, semakin banyak kebaikan yang dimiliki keluarga Jin padanya. Setelah kegelisahan yang intens di lapangan, pil itu akhirnya dijual dengan harga 800 juta. Yang membuat Ye Chen geli adalah Jiang Wenlin yang memotretnya, diperkirakan pria ini baru saja meminta keluarganya untuk mengambil beberapa ratus juta lebih. Lelang telah berakhir dengan sukses. Selanjutnya adalah makan malam hotel. Ye Chen, kita tidak akan menghadiri makan malam, jadi kita kembali bersama saja. Xia Wosui berkata, ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan ada 1 miliar, mengapa kamu tidak melihat satu hal dari awal sampai akhir? Ye Chen tersenyum canggung, kamu berbicara dengan Ju Sisuan dulu, aku akan pergi ke toilet. Mata indah Xia Wosui sedikit tidak berdaya, Ye Chen, apakah Anda memiliki ginjal yang buruk? Sering buang air kecil, urgensi, dan buang air kecil yang tidak ada habisnya. Bisakah kamu merasakannya sendiri di malam hari jika kamu memiliki kemampuan? Setelah mengatakan ini, Ye Chen pergi, hanya menyisakan Xia Wosui dengan wajah sedikit merah. Kamar 001. Ye Chen melihat Jin Lengyan. Jin Lengyan membagikan kartu dan berkata dengan serius, Tuan Ye, ada 1,5 miliar di kartu ini, 800 juta berasal dari pelelangan, dan 700 juta sisanya diberikan kepada Anda oleh ayah saya, tentu saja atas bantuan Jin. Keluarga masih ada, lagi pula, Tuan Ye yang menderita. Ye Chen mengambil kartu bank tanpa sopan sama sekali. Bagaimana dengan Bai Chao Ding? Jin Lengyan membagikan selembar kertas. Tuan Ye, demi keamanan, tulis alamat dan nomor telepon Anda di sana, dan saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya secara langsung di malam hari. Oke. Ye Chen menuliskan nomor telepon dan alamat Thomson Yipin. Tuan Ye, apakah Anda tinggal untuk makan malam? Ayah saya ingin mengundang Anda untuk makan malam. Sebelum Jin Lengyan selesai berbicara, Ye Chen menolak. Aku tidak akan makan di pesta makan malam. Temanku sudah menyiapkan makanannya, dan aku tidak terbiasa makan di luar. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk mengirim barang tepat waktu di malam hari. Setelah Ye Chen menjelaskan, dia siap untuk pergi. Wajah Jin Lengyan sedikit salah siapa yang berani menolak pesta makan malam ayahnya di Jiangcheng? Pakar seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya sangat ingin makan malam bersama ayahnya. Pada akhirnya, anak ini sangat baik, dia menolak secara langsung. Apakah dia berpikir bahwa ketika dia memotret Bai Chao Ding, semuanya sudah berakhir? Ayahnya mengundangnya makan malam, benar-benar menyelamatkannya. Ye Chen, meskipun kamu mendapatkan Bai Chao Chao-dron, kamu harus memenuhi syarat untuk menahannya. Jika kamu menyinggung keluarga Jiang, kamu sedang mencari kematian tanpa perlindungan dari kekuatan yang kuat. Keluarga Jinku telah memberimu kesempatan, Anda tidak menghargai.